apakah kalian sudah membawa atau tidak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada waktu pagi, tibalah pada waktu malam hari, ketika para pasukan ini terbagi menjadi 3 golongan, maka golongan yang pertama ini hanya sebatas melewati saja, tanpa mengambil sesuatu apapun yang ada di dasar sungai. Kemudian yang pasukan yang kedua ini, mereka hanya mengambil sekedarnya saja. Kemudian golongan yang terakhir atau golongan yang ketiga ini, mereka menyusuri sungai sambil mengambil yang ada di dalam dasar sungai ini dengan penuh sungguh-sungguh, dan mereka masukkan ke dalam tasnya. Pada hari pagi hari atau di pagi harinya, maka Sultan Iskandar Dzulkarnain ini menyampaikan, wahai golongan yang pertama, silakan kalian buka tas yang kalian bawa. Maka pada waktu itu golongan pertama menyampaikan, wahai raja, mohon maaf, saya tidak membawa sesuatu apapun. Pada waktu perjalanan, pada waktu saya menyusuri sungai, saya tidak mengambil sesuatu apapun. Maka golongan yang kedua, mereka membawa sebagian. Dan golongan yang ketiga ini adalah membawa sampai tasnya penuh. Pada saat perjalanan pun dia bersusah payah dan bahkan kepayahan. Maka pada waktu itu, apa yang ada di dasar sungai ini ternyata sangat menohok dan sangat terbelalak matanya bagi para pasukan itu. Bahwa apapun atau yang dibawa atau yang diambil di dalam sungai itu ternyata adalah berisi berlian. Sehingga golongan pertama ini sangat menyesal dan sangat bersedih, bahkan ada yang menangis karena dia tidak melakukan perintah rajanya. Kemudian yang kedua atau golongan yang kedua, dia merasa senang, tetapi di satu sisi yang lain bahwa dia merasa sangat sedih atau sangat menyesal karena dia tidak bisa memaksimalkan pada waktu pengambilan di dasar sungai. Kemudian yang golongan yang ketiga adalah mereka sangat senang sekali dan mereka sangat puas karena apapun yang mereka lakukan pada waktu menyusuri sungai, mereka penuh, dan apapun yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan balasannya, yakni mereka mendapatkan berlian yang sesuai dengan yang diinginkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang ada yakni di Sultan Dzulkarnain ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita bisa memberikan 3 golongan tadi. Golongan yang pertama adalah golongan di mana seseorang itu ketika berada di bulan Ramadan, di mana bulan itu bulan penuh dengan keberkahan, dia hanya melewatinya saja tanpa ada bekas apapun, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Golongan yang kedua adalah orang yang bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi dia sangat menyesal karena tidak secara maksimal. Kemudian yang golongan yang ketiga adalah golongan yang betul-betul taat seperti apa yang ada di dalam kisah tersebut, yakni orang yang pada saat di bulan Ramadan ini dia mempersiapkan dan bahkan melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di yang ketiga ini atau golongan yang ketiga ini adalah golongan yang perlu kita harapkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam persepak bolaan mungkin 10 yang awal atau 10 yang pertama ini adalah babak penyisian. 10 yang kedua ini mungkin babak semifinal. Mungkin babak penyisian, bahkan babak semifinal ini bisa dikatakan kita kalah. Tapi pada waktu 10 hari terakhir, yakni malam 10 ini, kita harus betul-betul bisa memaksimalkan dan tidak boleh kita kalah. Maka apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, yakni kita niatkan, kita sandarkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah-ibadah, tentunya yakni ibadah pada waktu malam. Maka pada suatu saat ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu beliaunya masih dalam keadaan sholat. Maka pada waktu itu
dan beliaunya sudah selesai sholat, maka Ali bin Abi Thalib ini ditanya sama sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda di siang hari itu senantiasa terjaga puasanya? Kenapa Anda pada waktu malam hari pun juga terjaga dengan sholat malamnya? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai sahabat, bahwa perjalanan akhirat itu panjang. Maka harus diperingkas dengan amalan-amalan, yakni amalan-amalan pada waktu malam. Yakni bisa dilaksanakan, kalau sekarang ini adalah hari ke-27, maka bisa kita laksanakan dengan melaksanakan iktikaf, melakukan tadarus, melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.